Kisah nyata, kasus paling tragis. Wanita cantik diperkaos 3 pria, lalu dimasukkannya gagang cangkul ke dalam anunya hingga innalillah. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata Eno Farihah, atau lebih dikenal dengan istilah Eno Cangkul. Kisah tragis ini terjadi pada tahun 2016 silam. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Di pagi hari yang indah, mentari bersinar menyinari seluruh kota. Kebisingan suara kendaraan memecah kesunyian. Semua orang sibuk mengawali harinya untuk mulai beraktivitas. Dari sebuah kamar kontrakan yang sederhana, terlihat seorang gadis berkulit putih sedang bersiap-siap untuk menuju ke tempat kerja. Namanya Yeni. Dari luar kontrakan, seorang pria tampan sedang duduk di atas motor untuk mengantar Yeni ke tempat kerjanya. Pria tersebut bernama Alim. Alim merupakan pacar Yeni. Mereka baru sebulan pacaran. Usia Alim lebih muda 3 tahun dari Yeni, gadis cantik asal Serang, Banten. Selama jadian dengan Alim, Yeni sering diantar jemput. Di pagi yang cerah itu, Yeni dan Alim menuju ke tempat kerja bersama. Yeni bekerja sebagai buruh di salah satu pabrik plastik terbesar di kota Tangerang, Banten. Yeni dikenal sebagai gadis yang ramah dan suka bergaul dengan siapa saja. Di sela-sela istirahat, Yeni selalu duduk bersama buruh pabrik tempat dia bekerja untuk makan siang bersama. Tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang pria bernama Arif dan langsung duduk di samping Yeni. "Ada si jelek yang mau gabung. Sana pergi jauh-jauh. Kamu bau dan pahit lagi," ungkap Yeni sambil bercanda kepada Arif. Mendengar celotehan Yeni, langsung disambut gelak tawa oleh rekan-rekan kerjanya yang sedang beristirahat. Arif juga seorang buruh di pabrik yang sama tempat Yeni bekerja. Ia kerap kali bercanda dengan Yeni, sehingga Yeni pun tak sungkan melontarkan kata-kata ejekan kepada Arif. Arif orangnya berkulit hitam dan tidak menarik sama sekali bagi Yeni. Yeni juga sering mengatai Arif bau badan. Dia juga sering menyebut kata-kata pahit, jelek, saat Yeni lewat di hadapannya. Bagi Arif, bercandaan yang Yeni lakukan sudah kelewatan. Seharusnya ia tidak harus menghina fisik seseorang, apalagi di depan rekan kerja lainnya. Namun bagi Arif, ia hanya menyimpan rasa kesalnya sampai di dalam hati. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, waktunya pulang bagi seluruh karyawan pabrik. Seluruh buruh mulai bersiap-siap untuk kembali beristirahat sampai esok harinya. Kelakuan Yeni di hari itu agak lain. Ia menyempatkan diri untuk bertemu dengan seluruh teman-temannya di pabrik tersebut. Yeni pun mulai berpamitan satu persatu kepada sahabatnya sesama buruh pabrik. Seakan-akan di hari itu sebagai hari terakhir bagi Yeni untuk bekerja. Namun, tak ada satupun dari rekan kerjanya yang memiliki firasat buruk terhadap Yeni. Di tengah perjalanan pulang, Yeni dan Alim sempat singgah di sebuah kafe untuk makan malam. Di saat yang bersamaan, Yeni bertemu dengan Imam, seorang pria yang pernah ditolak cintanya oleh Yeni. Imam yang melihat Yeni sedang jalan bersama Alim, mencoba menghampirinya. Mereka ngobrol sejenak sekedar bertanya perihal kabar keduanya. Alim pacar Yeni sudah saling kenal sebelumnya. Hal itu juga yang membuat Imam sampai berani menemui keduanya dan menegur Yeni. Lewat tatapan mata Imam, ia masih menaruh rasa yang begitu dalam kepada Yeni. Namun, melihat Yeni sudah jadian dengan sahabatnya Alim, ia terpaksa harus merelakan hubungan mereka berlanjut. Walau dari dalam hati, Imam merasa kecewa kepada Yeni karena cintanya tidak terjawab sampai saat itu. Pasalnya, Imam sering mengirim pesan pendek berupa rayuan untuk menjadi gebetannya, namun harapan itu menjadi sia-sia. Cinta Imam harus bertepuk sebelah tangan. Keadaan mulai malam, Yeni tiba di kos diantar sama Alim, pacarnya. Melihat kondisi kos yang begitu sepi, Alim langsung masuk bersama Yeni sampai ke dalam kamar. Sampai di sana, Alim dan Yeni melampiaskan kerinduan. Mereka saling bertukar nafas. Sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara itu terus bercumbu dari dalam kamar kos. Hingga akhirnya, Alim yang sudah bernafsu tinggi mulai gak kuat untuk bertahan. Ia sempat beberapa kali membujuk Yeni untuk melakukan hubungan badaniah. Reaksi Yeni yang mendengar ajakan itu langsung ia tolak, dikarenakan Yeni takut akan kebelabasan dan hamil. Mereka di malam itu sempat bersih tegang. Alim tetap ngotot pingin bercocok tanam di ladang segi 3 milik Yeni. Tapi apa boleh buat,
Yeni yang tetap pada pendiriannya untuk tidak mau menuruti nafsu cabul sang pacar. Atas penolakan itu ternyata membuat Alim kecewa berat dan merasa tidak dihargai oleh Yeni. Alim pun dengan perasaan kesal dan penuh amarah keluar dari kamar kos dan langsung pulang. Di tengah perjalanan, Alim yang masih merasa kesal lanjut menemui dua temannya. Teman yang ia temui juga merupakan teman Yeni pacarnya. Salah satunya, Arif, yang merupakan seorang karyawan di tempat Yeni bekerja. Satunya lagi bernama Imam, pria yang barusan ketemu di kafe saat mereka makan malam. Imam, seorang laki-laki yang pernah ditolak cintanya oleh Yeni. Ketiganya saling curhat dan bertukar cerita. Alim dalam hal ini masih begitu emosi karena ditolak untuk ajakan berhubungan. Ia terlihat begitu tidak bisa menerima penolakan dari Yeni. Arif yang sering dihina oleh Yeni juga bercerita di hadapan kedua temannya, si Yeni keterlaluan kalau bercanda. Ia sering ngatain saya bau badan, jelek, di hadapan teman-teman kerja yang lain, ungkap Arif dengan perasaan penuh kesal kepada Yeni. Imam juga ikut membagi pengalaman pahitnya bersama Yeni. Setiap saya SMS, gak pernah direspon. Sebenarnya saya suka sama Yeni, tapi dianya cuek, satupun SMS dari saya gak pernah dibalas. Begitu curhat Imam kepada kedua sahabatnya. Alim secara diam-diam ikut menyimak dan membaca perasaan kedua sahabatnya. Terutama perasaan Imam yang tersakiti karena ditolak cintanya oleh Yeni. Lalu, perasaan Arif yang dendam kepada Yeni karena sering dihina saat di tempat kerja. Dalam kondisi itu, Alim selaku pacar Yeni, di malam itu juga ia mencoba memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan niat buruknya terhadap Yeni. Gimana kalau malam ini kita bersama-sama ke tempat Yeni? Usul Alim di hadapan kedua temannya. Imam dan Arif tidak butuh waktu lama untuk mengamini ajakan Alim. Akhirnya di malam itu, mereka bertiga bergegas menuju kontrakan Yeni yang berjarak tidak terlalu jauh. Setibanya di tempat tujuan, Alim dan kedua temannya langsung membuka pintu kamar yang tidak terkunci. Mereka mendapati Yeni yang sedang tertidur hanya memakai pakaian dalam, sidi dan bra. Arif yang masuk duluan langsung membekap mulut Yeni dengan bantal. Imam memerintahkan kepada Alim untuk mencari pisau di dapur. Alim pun bergegas keluar untuk melaksanakan perintah Imam. Imam yang melihat aurat Yeni, langsung menggugah nafsu birahinya. Ia menyuruh Arif untuk memegang Yeni. Dalam kondisi tersebut, Imam langsung memperkaos Yeni. Akhirnya, mahkota yang selama ini dijaga dengan baik oleh Yeni, telah dibobol secara paksa oleh sang Imam. Setelah Imam selesai menunaikan hajatnya, kini giliran Arif yang ingin mencoba serabi Yeni. Setelah keduanya selesai bercocok tanam dengan paksa, Alim yang tiba langsung masuk dengan membawa cangkul atau pacul. Karena setelah melihat di dapur ia tidak menemukan pisau. Lalu Arif memutuskan untuk keluar, hingga akhirnya menemukan sebuah cangkul. Di saat Alim melihat kondisi pacarnya dalam keadaan terlentang tanpa busana, Alim juga mulai tergoda, dan ingin menuntaskan keinginannya yang sempat tertunda. Tadi diminta baik-baik nolak, ungkap Alim dengan penuh rasa kesal di hadapan Yeni yang sudah tak berdaya. Akhirnya, ia pun menindih paksa tubuh Yeni yang sudah terkulai lemas. Setelah ketiga pria bejat itu menumpahkan nafsunya ke dalam Yeni. Rif, pukul pakai pacul. Perintah Imam kepada Arif. Seketika itu juga, Arif langsung mengayunkan pacul tepat ke arah wajah Yeni. Darah segar yang muncrat dari gadis malang itu mengenai wajah Alim. Lalu ia langsung keluar dari kamar karena geli melihat darah yang keluar dari wajah Yeni. Tak lama kemudian, Alim pun masuk ke dalam kamar kembali. Saat ia tiba di dalam, melihat kondisi Yeni yang sudah dibaluti kain, Alim ingin memastikan apakah Yeni masih hidup. Di saat Alim melihat, Yeni ternyata masih bernafas. Lalu ia menggigit susu milik Yeni hingga terbuka. Lim, Arif, pegang kedua kakinya. Imam menyuruh Alim dan Arif untuk membuka kedua kaki Yeni hingga dalam posisi mengangkang. Di saat itu juga, Imam melampiaskan dendamnya kepada Yeni dengan cara yang sangat mengerikan, yaitu memasukkan gagang cangkul lewat farji hingga tembus ke dada, merobek paru-paru dan bagian hati, sehingga, lewat cara brutal seperti itu, menyebabkan Yeni meninggal. Tak terbayangkan betapa menderitanya Yeni dengan cara seperti itu.
Ketiga pelaku yang berhati dajjal, sampai tega melakukan perlakuan sadis terhadap Yeni. Bahkan, lebih sadis dari kasus mutilasi manapun. Jika, mutilasi, jasad yang sudah tak bernyawa lalu dipotong-potong. Namun pada kasus yang menimpa Yeni, penyiksaan dengan cara memasukkan gagang pacul melalui organ dalam Yeni, masih dalam keadaan hidup. Hal inilah yang membuat tim autopsi jasad Yeni sampai membuat mereka semua menangis. Bisa-bisanya mereka kuat dan tega melakukan hal keji seperti itu. Dalam kisah nyata, tewasnya Eno Farihah pertama kali terungkap melalui teman kerjanya. Eno tidak hadir bekerja pada 13 Mei 2016. Ketiga orang temannya mencoba menghubunginya namun tidak mendapatkan respon. Mereka kemudian mendatangi kamar Eno di mes karyawan Polita Global Mandiri yang berada di Jalan Raya Perancis Pergudangan 8 Dadap, Kosambi, dan mendapati kamar tersebut dalam keadaan terkunci dari luar. Karena tidak memiliki kunci cadangan, mereka meminta bantuan dari seorang karyawan pria untuk mendobrak pintu kamar tersebut, dan mendapati Eno dalam keadaan tewas tanpa busana dengan kondisi berlumuran darah dan alat vitalnya tertancap gagang cangkul. Ketiga temannya kemudian melaporkan kasus pembunuhan tersebut ke polisi yang kemudian melacak para tersangka pembunuhan melalui ponsel Eno yang dibawa oleh pelaku, dan melakukan penangkapan pada 14 Mei 2016. Polisi mengamankan 3 orang pelaku yaitu Rahmat Arifin, lahir 1992, Imam Hapriyadi, lahir 1992, dan Rahmat Alim, lahir 2000, yang merupakan kekasih dari Eno. Dalam sidang yang diadakan di Pengadilan Negeri Tangerang pada 16 Juni 2016, Rahmat Alim divonis dengan hukuman maksimal untuk anak di bawah umur yaitu 10 tahun penjara. Sedangkan Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi divonis dengan hukuman mati, di mana Rahmat Arifin dituntut dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Sedangkan Imam dituntut dengan pasal 340 KUHP. Apa yang menimpa Eno, semoga bisa menjadi pelajaran yang berarti bagi kita semua. Terutama bagi seluruh para wanita dan laki-laki, bagi ayah dan ibu yang memiliki anak, bagi abang dan kakak yang memiliki adik. Tolong jaga baik-baik, jangan sampai salah dalam pergaulan, agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Terkhusus, bagi kaum hawa, jangan mudah terbujuk oleh pacar hingga sampai membuka jalan untuk menikmati serabi secara cuma-cuma. Karena apapun bentuknya, hal itu diharamkan dalam agama. Jika sampai melakukan zina, maka Anda telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar dan mengundang murka Allah. Semoga video singkat ini dapat menambah informasi bagi kita semua tentang pentingnya belajar menjaga diri dan keluarga. Sampai ketemu dalam kisah-kisah menarik lainnya. Kami dari tim Risalah Rasul mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.